Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hartanto. Saya berasal dari Universitas Tadulako dari studi Fakultas Kehutanan dengan standbook atau NIM L13122288. Oke, saya di sini mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu teori permintaan dan penawaran. Pada slide pertama, saya ada pembahasan, yaitu 1. Teori dan hukum permintaan dan penawaran. 2. Kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran. 3. Hubungan harga dan jumlah barang. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, masuk ke teori dan hukum permintaan dan penawaran, yang berisi dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu sisi titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas dan jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Saya menjelaskan pertama yaitu pada permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar. Selanjutnya mengandaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Jadi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, yaitu selera konsumen, harga barang substitusi atau pengganti, harga barang komplementer atau perlengkap, pendapatan, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga di masa depan, jumlah penduduk. Oke, ada penawaran atau supply. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan. Oke, ini akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Nah, saya akan menjelaskan pertama, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, adapun hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Dengan demikian, hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila semakin turun tingkat harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ini adalah contoh kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran. Ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Bisa dilihat dari kurva permintaan itu dari 500 ke 1500. Dan adapun kurva penawaran, yaitu mencakup harga dan jumlah. Oke, selanjutnya permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan ialah representasi grafik dari hubungan dari harga produk dan kuantitas produk yang diminta. Sementara kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Dan perbedaan kurva dan permintaan dan kurva penawaran. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang bisa digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut kurva permintaan. Kurva permintaan menampilkan suatu grafik yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Oke, ada contoh kurva penawaran dan permintaan.
Dan kurva penawaran. Jika harga kedelai naik, petani akan lebih intensif untuk menanam jagung lebih sedikit dan lebih banyak kedelai. Jumlah total kedelai di pasar akan meningkat. Sejauh mana kenaikan harga diterjemahkan dalam peningkatan kuantitas disebut sebagai elastisitas penawaran atau elastisitas harga penawaran. Jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% menyebabkan jumlah kedelai yang diproduksi meningkat sebesar 50%, maka elastisitas penawaran kedelai adalah 1. Sebaliknya, jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% hanya meningkat kuantitas yang ditawarkan sebesar 10%, maka elastisitas penawaran adalah 0,2. Kurva penawaran lebih dangkal mendekati horizontal untuk produk dengan penawaran yang lebih elastis dan lebih curam atau mendekati vertikal untuk produk dengan penawaran yang kurang elastis. Adapun hubungan harga dan jumlah barang. Sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah kebalikan dari sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ceteris paribus, dengan demikian terdapat hubungan berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Pada waktu harga rendah, tidak banyak produsen yang menjual barangnya, karena harga tersebut hanya memberi keuntungan yang sangat kecil bagi mereka, atau bahkan harga tersebut belum menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Namun, pada saat harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan meningkat, karena harga yang tinggi tersebut memberikan selisih keuntungan yang besar. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen, dan prediksi masa depan. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu 1. Harga, biaya produksi, teknologi, prediksi produsen di masa mendatang, faktor non-ekonomi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.